Halo sobat sekolah, ketemu lagi dengan saya Kak Diana. Kali ini kita akan belajar mengenai partisipasi masyarakat terhadap mitigasi bencana alam. Sudah siap? Oke sobat sekolah, di sini kita ada materi partisipasi masyarakat terhadap mitigasi bencana alam. Nah, jadi di sini kita akan membahas mengenai bukan hanya pemerintah atau lembaga saja yang turut andil atau terjun langsung ke daerah yang terjadinya bencana, tetapi masyarakat juga perlu untuk melakukan mitigasi bencana. Nah, di sini ada masyarakat kan. Nah, masyarakat di sini fungsinya itu bertugas sebagai pelaku mitigasi bencana utama, sekaligus meskipun masyarakat menjadi korban, tetapi mereka juga perlu untuk mengetahui bagaimana agar mitigasi bencana itu berjalan dengan baik, seperti masyarakat diberi penyuluhan atau kemampuan agar bisa melaksanakan mitigasi bencana. Contohnya nih, diberi penyuluhan akan daerah-daerah yang rawan bencana, sehingga masyarakat mampu untuk meneliti atau memperkirakan daerah mana saja sih yang rawan bencana, daerah mana saja yang kira-kira aman nih untuk kita membuat rumah, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kerusakan ketika bencana itu terjadi. Nah, untuk selanjutnya ada lembaga swasta. Lembaga swasta merupakan lembaga yang memang kurang dioptimalkan dalam melakukan mitigasi bencana ini. Akan tetapi ketika lembaga swasta itu dioptimalkan, biasanya lembaga swasta dapat memberikan bantuan darurat kepada suatu negara untuk melakukan mitigasi bencana. Nah, jadi bantuan darurat ini sebenarnya dapat meningkatkan ketahanan nasional dalam menanggulangi bencana seperti itu. Lalu ada lembaga non-pemerintahan. Lembaga non-pemerintahan bersifat seperti fleksibel atau memiliki kemampuan untuk berkoordinasi dengan lembaga-lembaga lain dalam melakukan penanggulangan bencana atau mitigasi bencana, sehingga lembaga non-pemerintahan ini sebenarnya dapat membantu lembaga-lembaga lain dalam melakukan mitigasi bencana, baik itu dari awal ketika sebelum terjadinya bencana atau pada saat terjadinya bencana, dan juga setelah terjadinya bencana. Oke, nah sekolah selanjutnya di sini ada perguruan tinggi atau akademisi. Nah, fungsinya perguruan tinggi atau akademisi di sini untuk melakukan mitigasi bencana kan tidak tepat ya kalau misalnya kita melakukan mitigasi bencana secara asal-asalan. Tentunya pasti mitigasi bencana itu dilakukan ketika sudah ada ilmu pengetahuan dan teknologinya yang sudah jelas gitu. Jadi perguruan tinggi dan akademisi di sini berkontribusi untuk melakukan bagaimana sih teknologi-teknologi agar mengurangi dampak terjadinya bencana. Contohnya seperti alat untuk mengetahui sistem peringatan dini ketika tsunami terjadi, atau alat untuk perhitungan gempa bumi terjadi, seperti itu. Juga ada beberapa kuliah-kuliah lah dari pakar-pakar kebencanaan untuk memberikan pengetahuan lebih kepada masyarakat terkait mitigasi bencana. Nah, selanjutnya ada media. Media ini merupakan suatu senjata yang sangat-sangat penting untuk dalam mitigasi bencana alam ini. Kenapa? Karena media membentuk opini publik. Jadi ketika media memberitakan sebuah terjadinya bencana, maka tindakan yang dilakukan oleh masyarakat di luar area bencana tersebut semakin cepat ketika media secara langsung terjun dan melihat bagaimana bencana itu terjadi, sehingga mitigasi bencana pun dapat dilaksanakan secara lebih awal dan lebih cepat untuk mengantisipasi berkurangnya korban jiwa ataupun ya kerusakan yang terjadi, seperti itu. Lalu ada lembaga internasional. Nah, lembaga internasional juga berperan untuk melakukan mitigasi bencana, akan tetapi perlu dilakukan dengan cara peraturan dan secara undang-undang yang telah berlaku di negara itu sendiri. Jadi lembaga internasional juga bisa membantu untuk melakukan mitigasi bencana, akan tetapi
ada langkah-langkah atau peraturan sebelum lembaga internasional tersebut membantu mitigasi bencana di suatu negara. Nah, sampai di sini, sobat-sobat paham kan partisipasi masyarakat terhadap mitigasi bencana alam? Oke, sobat sekolah, barusan kita sudah belajar tentang partisipasi masyarakat terhadap mitigasi bencana alam. Jadi, masyarakat melakukan mitigasi bencana alam juga ternyata mulai dari tahap mitigasi, lalu tahap kesiapsiagaan, tanggap bencana, maupun pemulihannya. Nah, sampai ketemu di video berikutnya. Salam sobat sekolah.